Ini ada yang DM barusan tentang momennya pas sih menurut aku. Jadi aku coba bacain ya. Dia bilang, halo Cici Koko, mau curhat boleh? Aku kan lagi ada rencana mudik nih dalam rangka lebaran. Tapi jujur aku kadang suka ngerasa insecure. Karena kalau lagi kumpul keluarga pasti aku ditanya, kok masih single aja sih? Udah umur segini masih belum punya pacar. Dan jujur jadi suka agak males kalau kumpul keluarga gitu. Ada tips and trick buat ngadepin insecure-nya nggak, Ciko? Kalau lagi ditanya sama keluarga, biar jadi bekal aku nanti ketika ketemu mereka. Hehehe. Itu Thanks udah a mau lot ya. lebaran ya? Ya ini pas banget kan, momennya udah mau lebaran. Jadi pas aku baca ini, oh ya bener juga ya kan, ini momen-momen pada OTW nih. Iya. Mau ke kumpul-kumpul keluarga. Nah kamu relate gak sebagai cowok? Ya relate pastinya. Aku dulu juga before married juga merantau kan. Jadi tahulah posisinya, rasanya juga. Yang pertama sih aku bisa ngomong sih percaya diri. Percaya diri. Percaya diri itu percaya dengan diri sendiri, percaya dengan apa yang sudah diraih, percaya dengan apa yang akan diraih. Jadi kita secure dengan diri kita dulu. Jadi kita enak bawanya. Ketika kita pulang, kita bisa ketemunya lebih mantep lah gitu. Iya, iya. Nah, kalau misalnya kitanya udah secure sama diri sendiri, pertanyaan itu nggak gampang nge-trigger ya. Jadi kalaupun orang-orang nanya, kita nggak sensitif, nggak Iya. langsung kayak, kenapa sih kok ditanyain gini, aku sama apa ada yang salah ya, kok kayaknya selalu dicecerin gitu, terus mungkin jadi malu sama diri sendiri. Padahal kan Iya. sebenarnya Think mungkin about this. itu ya. Kalau keluarga besar bertanya itu kan kadang dari merekanya juga benar-benar care ya. Nggak melulu mereka benar-benar nanya untuk pressure gitu. Cuman kita seringnya menangkap halnya yang salah gitu, berprasangka buruk. Jadinya pertanyaannya di our mind jadi buruk gitu lah. Terngiang-ngiangnya yang ini ya, pressure-nya kan, Iya, yang pada itu. Padahal mungkin mereka sebenarnya they just wanna know, kita tuh buka topik obrolan aja sebenarnya. betul. Biar udah lama gak ketemu, orang tua juga mungkin bingung mau nanya apa. Akhirnya ya udah ditanya itu lagi gitu kan. Dan mungkin nih kitanya juga jadi bisa chance untuk be kreatif ya sama Iya, pertanyaan kita. Kalau mereka nanyanya gitu-gitu terus ya kita tunjukin kita sebagai anak muda coba dari angle lain nih gitu. Misalnya kayak kalau lagi ditanyain kapan bawa pacar, kalau cewek kan mungkin lebih kesana ya. Kalau cewek kan mungkin jarang yang kayak kok karir kamu gimana, itu kan jarang. Pasti tuh yang ditanyain tentang status relationship lah, udah punya pacar belum, nikah kapan, udah nikah kapan punya anak, ntar nambah anak kapan, pakai selalu tuh sampai dan seterusnya. seterusnya, nggak akan berhenti. Nah kayaknya kalau kita selalu kayak ya udah deh aku mau cepet-cepet nikah aja biar nggak ditanyain, ya nanti udah nikah ditanyain terus. Iya, Terus kalau udah punya anak pun juga pasti ditanyain terus. Tapi ya makanya kita harus ganti perspektif kita dalam melihat pertanyaan itu. Nah makanya mungkin kalau tips dari aku, pas lagi ditanyain gitu sama keluarganya, ya kita mungkin ganti ngobrolannya, jadi ngelihat ke apa, ganti ke obrolan ke mereka tuh, oh om sama tante gimana kabarnya, sehat, you look good gitu, tante mau om lose weight ya, turun nih kayaknya beratnya, kurus kok, terus lebih makin muda aja, makin cantik, apa iya, itu rahasianya ya. bisa. Setidaknya ada basa-basi dari kitanya yang memuji, mengencourage, yang kita pengen tahu kabarnya, dan mungkin mereka jadi tertarik untuk ngobrolin mereka sendiri kan daripada bikin tentang kita gitu. Jadi kayak tantenya kayak, oh iya tante suka jalan sore sama si om kemarin jalan-jalan kesini, ya udah kita tinggal follow up aja, oh tante sama om suka jalan-jalan kemana gitu kan. Akhirnya mereka ngobrolin tentang dirinya sendiri kan, ya udah, Iya, and then it's not about us anymore, kita nggak dicecer lagi, malah jadi topik obrolan sama tantenya jadi enak gitu. betul. Dan itu yang mungkin tips untuk merubah, ganti arah topik obrolannya jadi Iya. yang tentang kita, bisa tentang ya yang nanya ke kita gitu, kita tinggal nanya-nanya, we show that we care lah, dan kita tunjukin pertanyaan kita Kalau tuh nggak nyaman banget, misalnya ada salah satu anggota keluarga besar yang benar-benar mungkin yang bertanya ini tidak nyaman sekali, kalau aku sih lebih hindarin saja. Kalau memang sangat tidak nyaman ya,
yang nggak perlu terlalu banyak basa-basi, ngomong seperlunya. Kalau itu orang tua, ya harus sopan. Dan kita harus tetap hargain dia sebagai orang tua. Dan ya sudah, kita jawab seperlunya dan tetap secure gitu. Nggak perlu dibawa hati gitu. Ya gitu. Iya. Apalagi mungkin kalau misalnya kayak gitu kita tinggal melipir ke geng-geng muda ya. Kayak sepupu. Misalnya om sama tante kita kayaknya ngobrol udah tahu nih om sama tante ini. Ya, Kalau sepupu bisa. agak males kalau yang sama tante ini misalnya gitu kan. Iya. Karena Atau ke mungkin, teman-teman lama di kampung halaman kan. iya, kalau Reuni. ya Bikin reuni kecil-kecilan, ngobrol. biar ada ganti scenario ya. Iya. Selain sama keluarga bisa sama temen juga gitu kan. Hmm. Tapi ya mungkin kalau sama temen juga masih diinget itu bukan ajang pembuktian ya. Betul. Oh. Kalaupun ada komentar negatif, terima kasih. Terima kasih komentar negatifnya. Gitu. Ucapkan terima kasih. Setiap kali kamu dikasih komentar negatif, ucapkan terima kasih kepada yang memberikan komentar. Terima kasih banyak ya komentarnya. Waduh, terima kasih ya. Gitu. Perhatian Iya. sekali. Gitu. Jadi biar orang yang apa namanya memuji kita pun juga kita Iya, juga tunjukkan bahwa kamu punya value. Iya. Dan kamu akan disegani kalau kamu punya value. Kalau kamu diberikan komentar negatif oleh seseorang, mungkin anggota keluarga jauh yang baru aja ketemu setelah bertahun-tahun, tahu-tahu ketemu memberikan terima kasih komentar Iya, negatifnya. betul. Kalaupun bentuk kritik, Kasih banyak loh ya. iya, jadi kritiknya pun kita terima ya dan kita olah dulu sih, jangan bulet-bulet ya. Oke, Nggak perlu diterima juga nggak apa-apa. yang penting kelihatannya aja ya, meresponi dengan positif. Iya. Kan, tapi ya mungkin kalau di budaya kita kan sebenarnya lebih banyak tuh pertanyaan yang kesannya menyindir kan. Kayak Ya, ini sih sirik. temennya ya kayak sirik, tapi mungkin nggak nunjukin secara belak-belakan, tapi lebih kayak si udah punya, kamu kapan, anak tante udah, kamu kapan, jadi kan kayak perbandingan kan. Iya, betul bahwa itu memang tidak enak. Betul bahwa itu memang dialami banyak sekali. Dan gimana kita sebagai generasi yang lebih muda harusnya mampu mengontrol emosi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya, mampu mengontrol perasaan lebih baik daripada generasi sebelumnya, Iya. dan mampu menunjukkan bahwa kita generasi muda mampu melakukan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Betul. Jadi ya kita tunjukkan lah dengan positivity kita, actually kita nggak meneruskan, dan ini mungkin juga chainnya jadi stop di kita ya. Ini aku juga Betul. Karena membanding-bandingkan tuh nggak akan ada habisnya. nggak ada habisnya ya. Misalnya pun membandingkan dengan teman lama yang teman satu SMP, satu SD, satu TK mungkin. Nggak tahu ya kalau dia bandingin satu TK. Kita temennya awet banget ya. Awet banget ya dari TK. Nggak, misalnya pun ada yang bandingin kayak gitu ya. Ya, kalau untuk kamu merasa insecure, bagi kamu yang merasa insecure dan nggak bisa ngebanding-bandingin diri kamu sendiri, ya jangan follow, jangan kontak at all. Kalau memang itu membuat kamu lebih bisa fokus dengan apa yang kamu kerjakan sekarang, dengan apa rencana-rencana ke depan. Nah, berkaitan dengan rencana juga aku tadi mau ngomong, kalau misalnya bertemu orang tua, discuss, itu juga ada baiknya waktu kumpul bersama orang tua, terutama dengan saudara-saudara terdekat, bisa untuk discuss rencana ke depan. Itu kan lebih energi negatif, prasangka-prasangka negatif bisa berkurang. Iya. Kalau aku sih ke adek ya, karena adekku cowok dan nggak terlalu jauh umurnya, jadi bisa diajak discuss. Jadi biasanya kalau lagi stuck atau apa pulang, mending discuss bareng. Ada feedback, ada inspiring tertentu yang enaknya gini aja ya. Ntar balik merantau lagi, ini upgrade tempat kerjaan, pindah tempat kerja yang lebih baik atau gimana. Make a plan gitu. Make a plan. Itu kan lebih produktif daripada kita meratapi, marah atau merasa diri sendiri kurang. Itu kan lebih enak kalau syukur-syukur kalau make a plan bersama orang tua. Jadi kita bisa tahu sudut pandang orang tua baiknya bagaimana. Iya. Karena kan gimana juga mereka hidup lebih lama dari kita. Iya. Dan kita diajarkan untuk selalu meminta pendapat lah, menghargai orang tua gitu. Biar kita juga jadinya include mereka ya. Include. Mereka kadang nanya kan, kadang nggak. Orang tua juga seneng Nggak berasa merasa di-include.
oh aku ini pendapatku dihargain sama anakku. Betul. Ya itu maybe the lesson yang aku sendiri belajar sih. Kalau lagi kumpul keluarga tuh, don't take what my parents ask itu as a pressure. Tapi lebih, mungkin karena mereka not in the loop of my daily days. Iya. Jadi ya mereka harus nanyanya kesannya pressure kan, kapan ini, kapan itu. Tapi mungkin itu sebagai tugasku untuk menjelaskan, oh aku lagi di sampai sini, nanti itu plannya segala macam. Dan I don't think ada parents yang dengan sengaja ingin bikin kita sedih kan. Atau kalaupun ada keluarga besar atau keluarga jauh yang kalau tadi berkaitan dengan pertanyaannya soal jodoh, Iya. ya mungkin om, tante, pak de, bude punya kenalan, solusi, ask for the solution, itu juga bagus. Bener. Karena malah discuss kan ujungnya. Bener. Mungkin mereka ujung-ujungnya I bet mereka hanya pesan ya kalau cari jodoh jangan gini, jangan begini, biasalah. Itu kan lebih nyaman pesan-pesan daripada kita defensif. Mau tahu aja sih om, tante, pak de, bude mau tahu aja sih. Kepo banget sih. Itu kan nggak sopan. Satu itu. Dua, kita nggak diajarin dan kita nggak di-raise untuk jadi anak yang seperti itu kan. Karena kita yang merantau dan kita yang pulang, tentu mereka mau tahu dalam kapasitas tertentu. Dan bisa jadi mereka benar-benar care. Itu yang sering kita lupa. Mereka benar-benar care dan mereka ingin tahu. Ya syukur-syukur kalau yang masih jomblo nih, single, mungkin pak de budenya ada kenalan. Siapa tahu kan. Jadi mungkin yang tadinya mereka nggak tahu kalau kita butuh dikenalin jadi tahu kan. Siapa tahu ntar lagi ngumpul sama temennya punya anak dikenalin. Tuh. Ya gak ada salahnya kita inilah membuka channel kan, meminta bantuan dari sekitar. Siapa tahu dengan itu kita jadi makin banyak kesempatan untuk bertemu. Lagian ya at least itu mungkin juga jadi petunjuk juga sih. Kalau om tante aja kan juga susah tuh nyariin jodoh buat aku gitu kan. Ya berarti kan memang tahu dong cari jodoh gak segampang gitu. Makanya om tante pak de bude bisa bayangin dong aku di sana gimana nyari jodohnya yang sesuai dengan value keluarga kita, yang sesuai dengan agama, yang sesuai dengan nilai-nilai yang baik. Betul. Itu kan nggak gampang. Jadi ya mereka biar tahu kalau misalnya pas udah nanya pressure solusinya apa gitu kan. Bisa jadi kalau yang punya sahabat-sahabat lama yang satu kampung halaman boleh tuh berbagi cerita. Karena kan lebih enak kan. Mungkin kalau ceritanya ke teman lebih enak. Iya. Bisa juga ke kita. Curhat ke kita kayak like as usual kan. Cuma ya memang intinya kuncinya dari semua itu yang kalau aku lihat dari diri kita sendiri dulu sih. Kalau perspektif kita tentang diri kita sendiri aja dari awal udah salah. Jadi ada setiap pertanyaan tuh kesannya karena pertanyaan gitu kita jadi insecure, atau karena pertanyaan itu kita jadi ke-trigger. Padahal sebenarnya enggak, karena kita sendiri belum berdamai sama keadaan kita. Aku juga kepo nih. Kalau misalnya mudiknya ke keluarga pasangannya, bagi yang udah punya pasangan, mau dikenalin gitu. Itu kamu kalau misalnya ngajak cewek gitu, sebagai cewek gimana sih kalau ketemu keluarga pasangan? Apalagi pas momen-momen kumpul keluarga. Berarti kan keluarga besar semua lihat. Iya, itu ini sih. Yang pertama citra diri dulu. Pembawaan. Jadi pembawaan diri itu paling penting. Pembawaan itu bukan cuma kayak penampilan is just one of pembawaan, tapi bukan utamanya. Jadi bukan kayak fokus yang penting aku kelihatan cantik, rapi, terus ini. Tapi pembawaan tuh tutur kata, cara bersikap, cara membuka pertanyaan. Misalnya kayak kalau ditanya, kadang kan orang tua nggak selamanya nanya kita terus ya. Ada momen juga mungkin kalau kita datang ke rumah, tuan rumahnya sibuk, ya mungkin dia udah sibuk mengejamu tamu yang lain juga. Tapi ya mungkin itu pakai pembawaan kita dilihat, kamu gimana ya, cuma duduk-duduk aja kayak ngeliat orang tua yang nyuguhin kamu makan, atau kamu kayak ya udah tante aku bantuin ya gitu, ada yang mau dibantu gitu kan. Mungkin kamu ke dapurnya lihat maminya lagi siapin minuman banyak, bawain sedaknya gitu kan. Dan walaupun kadang beberapa om dan tante sih kalau yang dari pengalamanku suka nggak enak kan, udah nggak usah, kamu duduk aja, mungkin karena kita kan tamu kan. Tapi kan ya setidaknya mereka pasti take notes, oh ini anaknya oke nih gitu, karena kelihatan inisiatifnya. Ya mungkin inisiatif paling penting. Ya habis itu syukur-syukur dia ngomong ke anaknya kan ya. Inisiatif bantu-bantu, inisiatif ngajak ngomong duluan, inisiatif nyapa duluan, apalagi ke orang tua. Ya intinya kamu harus yang mulai duluan sih. Apapun proses perkenalan kan banyak ya, kayak ngajak ngobrol, nanya, terus cerita tentang diri sendiri juga bisa. Karena kalau misalnya mereka kayak ditanya, misalnya kayak aku misalnya ditanya Sasha sibuk apa, kalau aku cuma jawab singkat-singkat, ya besok pas aku
ngobrol pun yang ngajakin ngobrol ya males kan. Iya. Susah banget diajak Bener. ngobrol. Jadi juga jadi diri sendiri Jadi aja. diri sendiri, apa adanya. Iya. Penerimaan baik buruknya ya silahkan diserahkan kepada yang bersangkutan, keluarga yang bersangkutan. Cuman setidaknya kita sudah memberikan yang terbaik, berusaha yang terbaik dan tidak berprasangka buruk. Iya, Karena kan keluarga pasangan biasanya keluarga yang masih asing. Pasti ada prasangka-prasangka buruk. Kalau masalah hanya diomongin, pasti diomongin. Pastilah. Tidak mungkin tidak diomongin. Diomongin dalam negatif atau in positive way, ya kita nggak tahu. Cuman pasti ada. Tapi kan itu di luar kontrol kita ya. Iya. Yang penting kan kita bisa mengontrol action kita. Iya. Dan Stay cool aja. bisa, Cool. Iya, Calm, santai collected. aja. Be yourself tapi juga be the best version of yourself sih. Betul. Jadi ya kayak Tidak perlu juga hiperbola. Iya. Jadi Kelihatan lah itu. kalau ditanya, wah ya jawabnya yang tinggi-tinggi gitu. Pernah kan kita dengar kayak gitu. Yang jawabnya tinggi ternyata kenyataannya si A ini nggak sesuai. Kan malu sendiri. Nah, jadi diri sendiri aja. Padanya. Iya. Ya itu juga nanti kan kalau kamu jadi bagian keluarganya kan ketahuan juga. Iya. What you said. Iya. Katanya gini. Betul. Katanya punya ini kerjaan di mana-mana. Nggak taunya ya sebenarnya nggak kejadian kayak gitu kan malah Iya. nggak enak kan. Iya. Jadi ya makanya malu dan akhirnya malah ngefek ke restu nanti takutnya. Betul. Kemarin bilangnya gini, kok ternyata enggak, ngakunya gini. Siapa tahu nanti siapa kenalan sama ini, kenal sama keluarga kita, ketahuan, udah gitu. Jadi ya itu kayaknya mungkin semuanya balik lagi tentang pembawaan kita sih ya. Di pas masih single juga, terus juga pas lagi punya pasangan, kalau kamu pembawaannya baik, pasangan kamu juga diterima dengan baik, dan kamu pun dengan harapan diterima di keluarga pasangan juga dengan baik gitu kan. Dan semuanya kan berawal dari ketika kamu kumpul keluarga tuh perspektifnya berubah. Iya. Dari yang pressure kalau this is a safe zone home gitu kan. Kalau perspektifku tuh bukan tentang pembuktian diri sih, tapi tentang ya ini momennya mereka tempat yang dimana aku bisa jadi diri sendiri gitu. Jadi tinggal cerita aja apa yang kejadian, nggak usah kayak sibuk biar dipuji om tante, kan itu nggak akan ada habisnya. Betul. Jadi ya don't chase your life based on what people say, especially your own family, karena family kan bakal terus sampai ada sama kita kan. Aku harap itu menjawab pertanyaan tadi dari DM-nya. Yes, buat teman-teman, hopefully yang tadi kita obrolin bisa membantu kamu juga. Happy holiday dan selamat lebaran buat yang lagi mau mudik nih ya, yang lagi mau merayakan kumpul keluarga. Yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan. Bawa air putih, jangan sampai dehidrasi. Kalau ngantuk minggir dulu. Utamakan keselamatan, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Siap. Nanti kita will still be around, jadi kalau kalian lagi liburan bisa dengerin ke channel kita, banyak episode-episode yang sebelumnya juga bisa didengerin. Or if you want to request for the next one, kalian buat temenin liburan kalian ya gitu kan. Bisa komen DM. Bisa komen atau DM ke kita kayak teman kita tadi. Kamu bisa request topiknya, cerita masalah kamu, terus minta kita bahas. Nanti we'll see you di next episode-nya, kita coba bahas gitu. I think that's it for today. Yes, ma'am. Thank you for listening and see you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching Sam Enisa TV. Don't forget to comment, like, and subscribe.